Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ihwafillah rahimakumullah. Kembali lagi dibersamai di program Halal Yuk bersama Ukti Mauli. Hari Rabu 16 Agustus 2023 atau 29 Muharram 1445 Hijriah. Kerjasama antara media dakwah Anda dengan LP POM MUI Kalimantan Barat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah semua, pendengar setia media dakwah Anda. Alhamdulillah pada hari ini kita dibersamai oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayyidi MAG. Nah, beliau ini selaku Wakil Ketua Umum MUI. Nah, gimana nih Pak? Kita sapa dulu. Gimana nih Pak kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun saat ini kondisi cuaca di Pontianak sedang banyak kabut ya Pak ya. Udara sedang tidak segar juga. Sehat. Nah, mungkin juga ihwafillah semua dihimbau untuk menjaga kesehatan di luar rumah dan senantiasa memakai masker agar tidak mudah sakit dan imunitas tubuhnya juga terjaga dengan baik. Baiklah ihwafillah, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan fatwa MUI di dalam legalitas kehalalan produk. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih ke materi pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan, kita mungkin akan mengenal dulu nih tentang apa itu fatwa MUI dan kedudukannya dan bagaimana caranya bisa membuat produk itu halal. Nah, berarti kan kekuatan hukumnya ada di situ. Mungkin bisa dulu nih direview oleh Bapak di awal. Nah, gimana tuh Pak? Ya, silakan. baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa media dakwah, TV media dakwah Anda, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa silaturahim berjumpa walaupun secara online media dakwah pada pagi hari ini. Jadi kalau bicara tentang Majelis Ulama Indonesia, salah satu di antara tugas pokoknya itu adalah sebagai pemberi fatwa. Jadi di MUI ini ada 12 komisi, ya, masing-masing ada bidangnya, komisinya, tapi yang paling pokok itu erat kaitannya atau identik MUI itu adalah pemberi fatwa. Karena MUI ini kan sebagai pengawal umat, ya, mengawal umat Islam maksudnya. Nah, dalam pengawalan ini oleh Majelis Ulama Indonesia ada namanya manhajul khidmah. Jadi metode dalam khidmah. Khidmah itu artinya pengabdian. Apa bentuknya? Paling tidak ada 3. Pertama, khidmah kepada agama. Yang kedua, dinam. Kemudian yang kedua, khidmah umat. Yang ketiga, khidmah daulah, yaitu negara. Jadi ada namanya himaya wa taqwiya dinan. Jadi penguatan, ya, perlindungan dan penguatan terhadap agama. Yang kedua, penguatan dan perlindungan terhadap umat, maksudnya umat Islam. Nah, lalu perlindungan dan penguatan terhadap negara. Inilah 3. Nah, bagaimana secara khusus untuk umat ini yang dikawal itu pertama adalah akidahnya. Makanya itu ada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bidang sosial keagamaan, khususnya terkait dengan aliran-aliran yang menyimpang. Karena kalau tidak dikeluarkan fatwa, nanti umat ini bingung, gimana ini aliran, gimana ini paham, benar gak apa enggak. Nah, begitu ada fatwa, mereka punya pedoman. Nah, itulah namanya. Jadi kalau MUI mengeluarkan fatwa, ya memang tugasnya ya untuk mengawal akidah umat. Nah, yang kedua adalah mengawal diantaranya juga perlindungan dan penguatan umat dari segi ekonomi. Nah, namanya pemberdayaan ekonomi umat. Nah,
di dalam persoalan pemberdayaan ekonomi umat ini kan banyak persoalan-persoalan yang kemudian menimbulkan keraguan di tengah-tengah bangsa ini transaksi saya ini benar nggak apa enggak? Ini ada riba apa enggak? Nah, inilah yang kemudian di MUI itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, inilah yang menangani tentang fatwa-fatwa yang terkait dengan persoalan ekonomi, persoalan dengan perbankan, pokoknya berkaitanlah dengan unsur-unsur malia, kehartabendaan. Nah, kalau yang pertama tadi itu fatwa-fatwa sosial keagamaan, nah itu kewenangannya di bawah sebuah komisi namanya Komisi Fatwa. Nah, yang ketiga, ini yang kita mau bicara hari ini nih. Nah, kalau dalam persoalan pangan, ya, makanan, minuman, obat-obatan, termasuk kosmetik. Nah, ini mohon maaf ya, yang perempuan, ibu-ibu, perempuan, nah itu yang biasanya tidak terlepas dari persoalan kosmetik. Nah, produk-produk yang terbuat yang kita konsumsi, baik makanan yang kita konsumsi berupa minuman atau obat-obatan. Nah, kosmetik, kira-kira produk yang saya pakai ini, sumber-sumber dan prosesinya itu kira-kira halal nggak? Nah, untuk adanya kepastian tentang kehalalan ini, maka di MUI itu mengeluarkan fatwa tertulis melalui sebuah lembaga namanya LPPOM, Lembaga Pengkajian Penelitian ya Pangan, Obat-obatan dan Makanan dan seterusnya. Nah, jadi ada tiga fatwa di MUI itu sesuai dengan ini, tapi secara khusus hari ini. Nah, kalau bicara tentang kedudukan dan katakanlah eksistensinya dan urgensinya, pentingnya, ini sangat penting. Karena begini, kita sebagai umat ini, landasan hukum di dalam beragama itu pertama kan Al-Quran ya. Yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Ada lagi sumber hukum yang lain yang tidak disepakati kalangan para ulama. Nah, sebagai masyarakat awam, kan tidak mungkin semuanya bisa tahu ayatnya. Sebagai masyarakat awam, tidak mungkin semua tahu hadisnya. Kalau ditanya, apa dalilnya, apa hadisnya? Wah, apa ya? Karena mungkin. Nah, secara pragmatis bagi orang yang tidak bisa berijtihad istimbat terhadap Al-Quran dan hadis, apalagi jima' dan qiyas, karena itu sangat banyak, maka secara pragmatis ikutlah apa yang sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama. Ya, inilah dasarnya yang dipakai dalam Al-Quran. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahla dzikr. Ahla dzikr itu salah satu tafsirnya adalah para ulama. Karena itulah yang banyak zikirnya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, karena kita tidak tahu tentang dalilnya seperti apa dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, maka salah satu bentuk mengamalkan perintah fas'alu ahla dzikri adalah dengan membaca dan mengikuti, mematuhi fatwa yang dikeluarkan. Nah, kalau fatwa MUI ini kan fatwa kelembagaan. Karena banyak fatwa yang secara individu. Nah, ini banyak di Timur Tengah, termasuk di Indonesia. Karena fatwa itu pada prinsipnya adalah penjelasan hukum dalam suatu masalah yang dijelaskan oleh orang-orang yang dianggap representatif, baik karena ada pertanyaan ataupun karena tidak ada pertanyaan tapi kita respon dalam rangka tidak menimbulkan masalah keresahan di tengah-tengah umat. Jadi MUI itu melihat konteksnya. Ada fatwa yang tidak perlu menunggu tentang adanya pertanyaan. Kalau dilihat, wah ini masyarakat Islam ini resah kalau tidak keluarkan fatwa. Tapi ada juga dikeluarkan karena adanya permintaan, ada pertanyaan muncul. Nah, itulah tentang kedudukan fatwa. Jadi adanya fatwa itu landasan hukumnya dari Al-Quran. Maka karena orang mengikuti fatwa pada prinsipnya juga mengikuti Al-Quran. Ya, jangan dibenturkan. Itu kan cuma fatwa, bukan Al-Quran. Nah, kalau kita mengikuti fatwa, karena semua fatwa dikeluarkan para ulama, landasannya semua ke Al-Quran. Ya, kecuali kalau ayat dalam Al-Quran sudah qat'i, tidak perlu ada penjelasan, semua orang mengerti, itu tidak perlu dikeluarkan fatwa. Tapi kalau di situ ada remang-remang ketidakjelasan, itu dikeluarkan fatwa. Saya beri contoh, misalnya ini,
Kan tidak perlu dikeluarkan fatwa bahwa babi itu haram. Tidak perlu. Karena itu sudah jelas dalilnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi ligairillah. Itu jelas sekali. Ini namanya qat'in. Tapi dalam produk-produk yang kemungkinan terindikasi adanya, misalnya sebuah pabrik yang pernah dipakai mengolah sesuatu produk yang ada kemungkinannya terindikasi dia ada semacam apa namanya itu ya, mungkin ada minyak apalah, minyak. Nah, itu akan namanya halal ya, Pak. itu kan ada namanya terindikasi. Nah, bagaimana memastikan ini indikasinya benar apa enggak? Maka kemudian Majelis Ulama melalui LPPOM menelusurinya melalui auditor yang turun ke lapangan, pergi mendeteksi, mencari, wah ini benar, ada sekian kandungannya, sekian persen kandungannya. Nah, karena ada kandungannya, maka dikeluarkanlah fatwa bahwa produk ini terindikasi. Nah, itu yang dipatwakan karena belum jelas. Tapi kalau babinya jelas, itu tidak perlu dipatwakan. Nah, itu jadi hal-hal yang sudah jelas, sudah qat'in, tidak ada penafsiran, nah itu tidak perlu dipatwakan. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini, itu perlu. Apalagi berkaitan dengan produk, nah, produk kehalalan. Nah gitu. Kira-kira gitulah gambarannya tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang sangat luas sekali ya Pak ya. Bahkan dari mulai agama, ekonomi, sampai yang hari ini kita bahas pun tentang kehalalan, termasuk itu suatu pelayanan sosial ya Pak ya kepada masyarakat. Luar biasa, luar biasa. Nah, memang segala sesuatu yang terkait hukum itu memang ada hal-hal yang remang-remang dan memang butuh fatwa dari ulama ya Pak ya. Iya. Nah, baiklah Iwafillah, tadi udah dibahas sedikit tentang fatwa dan kedudukannya Majelis Ulama Indonesia. Mungkin Iwafillah ada yang nanti ingin bertanya atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung ke WhatsApp chat di 081157057758. Nah, baiklah Iwafillah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam kepada Profesor Wajidi, alangkah indahnya marilah kita dengarkan dulu murotal yang dipersembahkan oleh media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI
terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan. Dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iwafillah masih membersamai kita di program Halal Yuk bersama Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayyidi. Nah, kalau tadi kita membahas tentang kedudukan fatwa dan pentingnya ya untuk masyarakat dan khususnya umat Islam. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita berbicara tentang fatwa, kali ini nih Pak, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi, yang lebih informatif lagi untuk Ikhwafillah. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin Ikhwafillah semua penasaran dan tentunya saya juga penasaran. Nah, baiklah Ikhwafillah, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak, tentang bagaimana sih legalisasi kehalalan produk. Ya, baik, terima kasih atas apresiasinya. Pertama, tadi kita sudah jelaskan tentang fatwa MUI dalam persoalan makanan, minuman, obat-obatan ataupun kosmetika oleh LPPOM. Nah, untuk legalisasinya ini sangat penting karena gini, kita di Kalimantan Barat, secara khusus di Pontianak, ini kan masyarakat kita kan sangat majemuk, ya, tidak sama. Mungkin ada satu daerah tempat lain itu muslimnya katakanlah 100% atau 90%. Kalau kita ini kan sangat beragam, sangat beragam. Nah, karena di tengah-tengah keragaman ini, apa yang kita konsumsi itu juga ikut dipengaruhi. Berbeda kalau yang kita konsumsi itu yang langsung dari laut, karena dari laut ini kan semuanya halal, ya. Begitu juga yang dari tumbuh-tumbuhan, nah itu halal, nabati namanya. Kenapa? Karena ini belum diolah. Tapi begitu sudah diolah,
dan boleh dikata hampir seluruh yang kita konsumsi di rumah dimanapun itu rata-rata hasil olahan. Nah pertanyaannya siapa yang mengolah? Yang kedua, pada waktu diolah itu dicampur di bumbu, ada bumbunya kan? Itu terbuat dari bahan apa? Nah inilah pentingnya ini. Nah untuk memastikan itulah kemudian maka MUI, Majelis Ulama Indonesia, melalui lembaga LPPON namanya, untuk boleh mengeluarkan fatwa, katakanlah fatwa ketetapan halalnya, maka yang pertama dilakukan adalah harus tahu dulu ini produk ini terbuat dari bahan apa, katakanlah dari tepung misalnya, terigu dan lain-lain. Apalagi kalau yang namanya restoran, waduh itu bahan-bahan yang dibuat itu bisa lebih 100 karena garamnya, apalagi itu cabenya, penyedap itu semua harus jelas dirinci. Nah kalau misalnya ada penyedapnya, ini terbuat dari apa? Apakah waktu dibeli itu bahannya sudah ada tertulis tersertifikasi halal MUI, nomor registrasi itu nomor berapa, itu dicek. Karena kalau enggak nanti akan berpengaruh dari produk ini. Begitu juga. Nah yang menjadi masalah itu misalnya contoh ya, kalau di suatu tempat katakanlah restoran, kan di dalamnya ada ikan. Nah kira-kira ikan ini kan ada ikan kalau dari laut aman, halal, langsung. Tapi kalau berapa hari kemudian mungkin diolah, dicampur, dimasukkan dalam kulkas. Di dalam kulkas itu pernah misalnya di rumah yang bukan Islam punya kulkas. Nah dalam kulkas ini selain ikan kan bisa juga ada yang bab 2 misalnya, atau ada daging lain yang tidak halal. Nah kalau sudah bercampur situ, maka ini menjadi titik kritis. Nah untuk memastikan titik kritisnya ini hilang, maka itu adalah tim auditor yang ketika dilaporkan borang namanya itu ya. Jadi semuanya itu disampaikan ini bahannya. Nanti untuk memastikan ini tim auditor yang turun ke lapangan, apa yang tertulis dengan apa kejadian di lapangan sama persis, maka tidak ada masalah. Nah jadi pertama bahannya itu yang kemudian dipastikan produknya melalui proses, karena di prosesnya itu yang kemudian kan barangnya boleh halal terbuat, udah jelas semua tersertifikasi, tapi pada waktu pengolahannya, katakanlah misalnya ya, pada waktu pengolahannya ini dia berada di tempat yang tidak terjamin higienisnya. Mungkin ada ya hewan-hewan yang berkeliaran di situ, akhirnya terperciklah masuk benda yang dianggap sebagai najis. Nah, kalau sudah ada sekecil apapun yang namanya kalau masuk dalam situ namanya najis, apalagi sifatnya berair, maka sudah tidak halal. Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan fatwa ya kehalalannya, ketetapan halalnya oleh MUI, itu artinya sudah melalui proses. Ya mulai dari pengisian borangnya, kemudian pemeriksaannya, auditnya di lapangan, sampai kepada prosesnya, barulah diajukan ke komisi fatwa. Nanti di komisi fatwa ini, jadi kalau auditornya ini kan turun ke lapangan. Nanti setelah itu dibawa ke meja sidang, namanya sidang atau rapat komisi fatwa. Nah di komisi fatwa inilah teman-teman kami itu yang tahu dalilnya, tahu kaedahnya, tahu apanya. Nah barulah ketok palu ini halal. Nah barulah kalau sertifikatnya, karena sertifikat itu sebenarnya kan persoalan administrasi. Nah itu biasanya kalau dalam undang-undang yang baru ini ada lembaga namanya BPJH, jadi Badan Jaminan Produk Halal, itu di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi ketetapan fatwanya bahwa ini halal atau tidak tetap berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, karena itu yang punya otoritas. Nah itu, jadi sekali lagi begitu pentingnya, karena kita ini kan taunya makan aja, taunya ini pokoknya enak, pokoknya nyaman. Tapi bagaimana prosesnya? Nah, itu urusannya yang ini nih. Jadi tantangannya berat. Saya punya pengalaman cukup lah ya. Apalagi saya pemotongan
ayam. Nah, kalau kita turun ke lapangan motong ayam, ayam itu dipotong sekitar jam 2 malam, jam 3. Jadi sebelum subuh kita udah datang mengaudi, melihat langsung gimana proses pemotongannya. Kalau sudah dipotong, apakah betul-betul sudah ayamnya mati, baru dimasukkan direbus. Karena kalau belum mati, dimasukkan ke dalam air panas untuk direbus itu supaya gampang dicabut bulunya. Kalau belum mati, nanti matinya mati direbus, itu namanya bangkai. Jadi matinya bukan karena disembelih, tapi mati karena bangkai. Nah ini bagaimana memastikan ini, itu yang turun ke lapangan itu. Jadi memang ya itulah pengabdian. Jadi Majelis Ulama Indonesia pengabdiannya luar biasa. Ya, ini baru satu ya, baru kehalalan. Begitu juga fatwa-fatwa yang lain. Tapi karena pembahasan kita pagi hari ini khusus kehalalan produk, makanya kalau sudah ada sekarang logonya kan udah beda ya, udah beda kayak kalau logo MUI itu kan bundar ada tulisan Arab, wah ini. Jadi orang itu kalau masuk di restoran atau dimanapun atau produk lihat, wah alhamdulillah itu ada jaminan kepastian. Tapi kalau enggak, nanya sana nanya sini, apalagi dilihat penjualnya, ini penjualnya tidak pakai jilbab, ini wah kayaknya bukan, wah itu mulayan itu ada syakwa sangka, keraguan. Nah keraguan itu harus dihilangkan ya. Sebagai orang beragama kita harus mengkonsumsi, mengamalkan sesuatu itu berdasarkan keyakinan, dan keyakinan untuk produk ini insya Allah dengan adanya fatwa itu aman. Nah itu berarti memang panjang ya Pak ya prosesnya, bahkan ada tadi Bapak bilang ada auditor langsung yang turun ke lapangan melihat prosesnya, baru nanti dibawa ke fatwa MUI untuk dikeluarkan legalitas halalnya. Memang sangat penting ya Pak ya? Penting. Bahkan kalau boleh saya tambah sedikit ya, kadang ada produk itu berulang-ulang karena begitu turun auditor pertama, banyak yang tidak terpenuhi sesuai standar syariah. Nah itu diberikan pengarahan supaya ini dirubah, ini dilakukan ini. Nanti audit yang keduanya, barulah mulai ya sedikit sempurna. Kan memang kalau, tapi sebelumnya sih ada namanya pengarahan. Jadi biasanya kan dikumpul orang-orang, terutama yang bekerja langsung produk itu. Nah itu diarahkan bahwa cara mencuci najis begini, tohara begini, jenis-jenis air yang begini. Nanti kalau kita mencuci, jangan airnya dulu yang paling air sedikit baru masukkan. Itu kita sudah berikan pengarahan itu, jaminan sertifikasi halal namanya. Jadi kita sudah memberikan pencerahan sebelumnya, baru mereka lakukan di lapangan. Setelah itu baru kita turun. Ada yang, tapi banyak sih sekali aja karena dia udah ngerti. Tapi kalau yang belum paham sama sekali, apalagi titik kritis, itu biasa berulang. Nah itu yang memang merepotkan. Kalau tempatnya dekat, alhamdulillah. Tapi kalau tempatnya jauh, wah lumayan. Sangat detail ya Pak ya. Sangat detail. Nah berarti informasi juga buat Ikhwafillah, ketika produk itu sudah legalitas dan halal, itu pasti sudah melewati berbagai proses dan insya Allah aman ya Pak ya, kalau misalnya udah ada legalitas dari MUI. Nah lanjut nih Pak ya, terkait dampak bagaimana adanya produk yang tidak halal. Nah, ya, jadi sekali lagi, kalau sebelum penerapan undang-undang, sebenarnya undang-undang itu kan tahun 2014, masih zamannya SBY, ketika sudah mau berakhir SBY mengeluarkan undang-undang, tetapi belum diberlakukan karena belum ada PP. Nanti PP-nya ini kan prosesnya panjang ini. Nah, PP-nya ini peraturan pemerintah itu keluarnya kan pas menjelang ini ya, baru muncullah namanya satu lembaga khusus namanya BPJPH, jadi jaminan Badan Jaminan Produk Halal. Nah, karena kalau sudah menjadi undang-undang, maka itu menjadi sebuah keharusan. Kalau sebelumnya itu hanya sukarela. Jadi waktu sukarela itu kita serba salah. Karena kita tidak boleh merazia, kita tidak boleh menindak, karena yang namanya sukarela. Yang mau sadar silakan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Nah itu. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang, seperti Malaysia misalnya. Malaysia itu sudah puluhan tahun sebelum kita ini, karena saya pengalaman pergi mengaudit satu minyak goreng itu di Manis Mata, itu perbatasan antara Kalteng dengan Kalimantan Barat. Nah ternyata di situ salah satu manajernya itu orang Malaysia. Dia bilang di Malaysia sudah lama kita tidak boleh mengeluarkan produk apalagi ke luar negeri kalau belum ada sertifikasi halalnya.
Itu udah lama. Kita di Indonesia waktu itu kan belum ada. Maka itu banyak produk yang dikirim ke diekspor itu ditolak di luar negeri. Karena produk sertifikasi halal ini sudah go internasional. Nah, jadi kita ketinggalan. Nah, karena saat ini karena sudah ada undang-undang, maka dianggap sebuah pelanggaran, lalu itu sudah masuk ranah kewenangan penegak hukum. Nah, tapi kalau kita ini kan kita tidak boleh melakukan yang bukan tugas kita. Jadi tugas kita MUI ini kan ketetapan fatwanya. Tapi kalau dianggap sebagai sebuah pelanggaran, itu hati-hati karena itu nanti berurusan dengan lembaga penegak hukum. Kecuali kalau memuat sebuah logo, katakanlah logo halal MUI atau logo yang dikeluarkan oleh secara resmi dari Kementerian BPJPH itu, padahal kita tidak pernah diaudit, nggak pernah diproses, tiba-tiba ada logonya. Itu ada undang-undangnya itu. Ya, mungkin masuk kategori penipuan lah ya, atau pembohongan publik. Karena mencantumkan sebuah logo yang seolah-olah sudah pernah diproses oleh LPPOM atau oleh lembaga lain untuk keluar sertifikasi halalnya, padahal tidak pernah, hanya pakai logo aja. Nah, ini pembohongan. Itu ada undang-undangnya. Nah, jadi hati-hati yang seperti itu ya. Jadi itu dampaknya, baik berdampak hukum. Yang kedua secara spiritual, karena kita sudah berbohong, maka sekecil apapun sebuah kebohongan, kalau dalam pandangan agama itu hati kita sudah ternodai. Idza aznabal abdu dzamban, kalau ada seorang hamba yang melakukan suatu kebohongan, baik kebohongan karena lidah, kebohongan karena sikap perilaku, maka di hati kita itu sudah langsung ada stempel hitam. Nah, kalau makin banyak tempelan hitamnya, itu makin tertutupi. Seperti kata Al-Ghazali, itu seperti sebuah cermin. Kalau cermin itu selalu banyak nempel, wah tidak bisa dipakai ngaca. Jadi diri kita tidak kelihatan di kaca itu, kabur. Begitu hati kita. Jadi jangan pernah hanya karena kepentingan bisnis, kepentingan tertentu, hanya karena tidak mau repot, ambil jalan pintas, itu pakai itu ya. Pakai logo, jangan ya. Jadi yakin saja bahwa ketika kita mengikuti prosesi sertifikasi halal ini, ketetapan halal oleh MUI, lalu kemudian kita makan, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Maka teman-teman di LPPOM di MUI ini, pengurus-pengurus majelis ulama yang turun ini semata-mata karena pengabdian dan ibadah. Kalau mau apa sih yang keuntungannya? Enggak ada tuh bilang kalau datang ke sini banyak uangnya, mana ada. Itulah MUI ya. MUI itu tanggung jawabnya luar biasa. Tetapi kalau dari sisi itu ya karena keikhlasan, itu pengabdian itu. Insyaallah ya Pak ya. Ya, amin. Sangat berat juga ya. Luar biasa. Nah, mungkin ikhwafillah setelah ini kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama Ukhti Mauli di program Halal Yo yang menemani ikhwafillah semua. Nah, baiklah, karena kita sudah di penghujung acara dan tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 ya Pak. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan legalisasi kehalalan produk dan dampak-dampak adanya produk-produk makanan yang tidak halal. Nah, sangat informatif sekali apa yang telah disampaikan Bapak, dan mungkin kita sudah di penghujung acara dan waktunya kita untuk pamit. Nah, mungkin sebelum itu kita ada closing statement dulu nih yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayyidi. Nah, silakan Pak closing statementnya. Baik, sebagai rangkaian akhir dari pertemuan silaturahim pagi hari ini, kita saling mengingatkan bahwa sebagai orang beriman, di Al-Quran itu di surah Al-Maidah ayat 88, ayat 88 itu boleh dicek. Jadi kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha wa antum bihi mu'minun. Jadi makanlah apa yang Allah berikan kepada kamu sebagai rezeki yang halal thayyib. Wattaqullaha wa antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.
Jadi perintah makan dengan perintah bertakwa itu satu paket. Apa artinya? Salah satu makna pokok adalah apa yang kita makan dan konsumsi itu mempengaruhi ketakwaan seseorang. Kalau ada orang makan tanpa peduli tentang kehalalannya, maka ketakwaannya diragukan. Maka semakin halal, yakin dan pasti yang kita konsumsi adalah halal, insya Allah ketakwaan kita akan semakin berkualitas. Itu. Yang kedua, nah bagaimana kepastiannya tentang kehalalan produk? Karena ini ayatnya kan bersifat umum global. Nanti penerapannya telah dibantu melalui Majelis Ulama Indonesia sebagai pengawal umat ini yang bekerja melalui LPPOM, turun ke lapangan memeriksa seperti yang kita jelaskan tadi secara detail. Maka itulah, oh begitu sudah disertifikasi, maka itulah kita sudah menjalankan perintah Al-Quran. Jadi kita menjalankan perintah Al-Quran itu adalah namanya ibadah. Yang ketiga, kalau perintah Al-Quran kita ikuti, insya Allah hidup kita secara duniawi dan ukhrawi itu penuh keberkahan. Berkah umur, berkah kesehatan, berkah ilmu, dan berkah segalanya. Itulah yang kita cari dalam hidup ini. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Nah, bisa jadi acuan untuk kita semangat untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal, karena tadi kerja keras dari ulama-ulama kita juga sangat detail gitu tentang kehalalan produk, dan itu juga termasuk ketakwaan ya Pak ya, kalau kita mengkonsumsi produk halal. Memang sangat penting berarti untuk kita, karena produk halal itu mempengaruhi ibadah kita ya Pak sehari-hari. Nah baiklah, terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga juga diberikan kesehatan. Dan semoga bisa kembali hadir lagi nih Pak, bertemu dengan kami semua dan ikhwah fillah semua di rumah untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat juga untuk kita. Nah baiklah ikhwah fillah, saya Ukti Mauli selaku moderator hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, karena kurang lebihnya kekurangan hanya milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut Prospek Ekonomi Islam Global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23000,
dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat.